Jadi guys, hari ini kita akan membahas tentang korupsi. Korupsi adalah kegiatan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Namun demikian, secara umum, korupsi itu berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sebenarnya korupsi itu secara nyata mudah loh kita temui di kehidupan kita sehari-hari, namun kita tidak menyadarinya. Jadi apa aja sih contohnya? Yang pertama, itu adalah sering datang terlambat. Banyak dari kita yang sengaja datang terlambat ketika menghadiri suatu acara dengan alasan enggan menunggu. Padahal, kebiasaan seperti ini merugikan banyak orang loh, karena mereka jadi harus membuang-buang waktu hanya untuk menunggu kamu, tidak memakai seragam sesuai ketentuan. Hal ini juga termasuk salah satu bentuk korupsi, guys. Loh kok bisa? Karena itu termasuk dalam salah satu bentuk perilaku curang karena menyimpang dari aturan yang ada. Kemudian, tidak membayar utang sesuai dengan kesepakatan. Jika berhutang, ya memang sewajarnya kita membayar semua hutang itu sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati di awal. Jangan sampai menunda-nunda pembayaran, apalagi sampai tidak membayar. Kemudian, terlalu lama mengambil jam istirahat. Pemberian waktu istirahat ini tentu tujuannya sangat baik. Namun, ada juga pegawai nakal yang gemar berlama-lama saat istirahat. Sadar nggak? Kalau waktu yang dikorupsi tersebut bisa lebih bermanfaat jika digunakan untuk bekerja. Kemudian, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Seperti kita mengambil barang di RT untuk keperluan pribadi. Perlu kita ketahui, hal ini sebenarnya termasuk tindakan korupsi loh, karena pada barang-barang yang kamu gunakan tersebut terdapat hak dari orang lain. Selanjutnya, bermain game saat jam kerja. Sering dong kita temui di sekitar kita saat kita sibuk kerja, dia lagi asik pusreng. Kegiatan ini juga masuk sebagai korupsi waktu loh. Kemudian, kita sering kali memanfaatkan jabatan dan hubungan kekeluargaan untuk memudahkan sesuatu. Gimana sih contohnya? Kita mempunyai keluarga, bisa om, pak, d, atau yang lain yang memiliki kedudukan atau jabatan di atas untuk dapat membantu kita dalam mendapatkan penempatan yang kita mau. Yang selanjutnya, menyepelekan uang kembalian. Tak jarang kamu tidak mengembalikan uang kembalian tersebut karena beranggapan bahwa nominal uang kembaliannya kecil, sehingga tidak perlu untuk dikembalikan. Percayalah, sekecil apapun nominal, tapi kalau diambil, itu bisa dikategorikan sebagai penggelapan loh. Tapi ada kok trik mencegah potensi korupsi yang bisa kamu terapkan. Yuk, cegah diri dari aksi korupsi dimulai dari hal terkecil, seperti jangan menunda pekerjaan, hargai karya orang lain, jangan mencontek, kembalikan uang pinjaman sesuai kesepakatan, bertransaksilah dengan jujur, dan atur gaya hidupmu sesuai penghasilan. Nah, itu guys hal-hal terkait korupsi. Diingat-ingat ya, jangan sampai kita terjerumus dalam salah satu sifat korupsi di atas. Jadi, yuk kita tanamkan semangat anti korupsi, mulai dari hal terkecil di hidup kita.